Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aprina, NIM E20192068, kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Lanjut saja, yang pertama tentang budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Maksud dari sistem makna bersama adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi organisasi. Jadi, budaya organisasi ini adalah suatu sistem yang dianut oleh anggotanya. Ya, jika kita berbicara tentang perusahaan, berarti oleh karyawannya. Yang membedakan antara organisasi satu atau perusahaan satu berbeda dengan perusahaan lainnya. Jadi setiap perusahaan atau organisasi pasti mempunyai budayanya sendiri-sendiri. Selanjutnya tentang 7 karakteristik budaya organisasi yang menjadi elemen-elemen penting suatu budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko. Artinya, karakteristik ini mencoba mendorong anggota untuk bersikap inovatif dalam bekerja, khususnya pada penyelesaian masalah. Yang kedua, perhatian terhadap detail. Artinya, para anggota organisasi diminta fokus pada hal yang dikerjakan dan selalu teliti dan mendetail dalam menganalisis. Yang ketiga, orientasi terhadap hasil, yaitu manajemen harus fokus pada hasil atau manfaat dan tidak hanya pada prosesnya saja, tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang keempat, orientasi terhadap individu, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi terhadap tim, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja organisasi berfokus pada tim dan daripada individu. Yang keenam, agresivitas. Artinya tingkat tuntutan terhadap orang-orang agar berlaku agresif dan bersaing dan tidak bersikap santai. Dan yang terakhir, stabilitas. Situasi di mana aktivitas organisasi lebih menekankan pada menjaga status quo terhadap lawan daripada perkembangannya. Masing-masing karakteristik tersebut berada dalam suatu kesatuan, dari tingkat yang rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Menilai suatu organisasi dengan menggunakan 7 karakteristik ini akan menghasilkan gambaran tentang budaya organisasi, kemudian menjadi dasar untuk perasaan saling memahami yang dimiliki sikap anggota organisasi terhadap organisasi mereka. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Yuliansyah, NIM E20192063. Saya di sini akan menjelaskan presentasi tentang fungsi dan organisasi. Fungsi dan peran organisasi. Fungsi organisasi di sini ada 4, yaitu 1. Budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda. Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya beda dapat pula menjadi faktor utama kegagalan organisasi. Budaya organisasi berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu organisasi yang beda dan setiap individu budaya mempunyai suatu peran. 2. Budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih jelas daripada kepentingan diri individual. Seseorang budaya mempunyai mekanisme membuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 3. Budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Memengaruhi cara bertindak individu dalam organisasi.
menunjukkan bahwa budaya organisasi lebih penting pada pemudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan. Nomor 4, budaya organisasi meningkatkan pemantaian sistem sosial, menjadikan identitas bagi suatu anggota organisasi berperan untuk menetapkan tanpa batas perilaku organisasi. Baik, hanya ini yang saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Salsabila, NIM E2019-2087, Prodi Ekonomi Syariah 2. Baik, di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang mempertahankan budaya organisasi dan mempelajari budaya organisasi. Yang saya akan menjelaskan pertama yaitu mempertahankan budaya organisasi, yaitu praktik seleksi. Praktik seleksi ialah untuk mengidentifikasi dan mempekerjakan individu yang memiliki wawasan, keterampilan, dan kemampuan dalam melakukan pekerjaan untuk keberhasilan perusahaan. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan dipekerjakan sangat dipengaruhi oleh penilaian pembuatan keputusan. Calon pekerja yang memiliki konflik antara nilai-nilai yang mereka miliki dengan nilai-nilai yang ada dalam organisasi dapat memilih untuk keluar dari proses pelamaran pekerjaan. Dan yang kedua yaitu tindakan manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga memiliki dampak utama terhadap budaya organisasi. Para eksekutif membentuk norma-norma penyaring yang menyeluruh di dalam organisasi melalui apa yang mereka katakan dan lakukan. Dan yang ketiga yaitu metode sosialisasi. Bagaimanapun bagusnya pelaksanaan penerimaan dan penyeleksian pegawai baru yang dilakukan suatu organisasi, karyawan baru tidak sepenuhnya terdoktrin dengan budaya organisasi tersebut. Karyawan baru memiliki kecenderungan untuk mengganggu kepercayaan dan kebiasaan yang sudah berlaku. Dan yang selanjutnya yaitu mempelajari budaya organisasi. Yang pertama, cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha sehingga menjadi maju seperti sekarang. Merupakan hal baik untuk disebarluaskan. Dan yang kedua yaitu ritual atau upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritualnya sendiri-sendiri di dalam organisasi. Tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup suatu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu simbol-simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan lain-lain atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur yang penting budaya organisasi yang harus diperhatikan. Sebab dengan simbol-simbol itulah kita dengan mudah mengidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan lain-lain untuk menjadi milik bersama dan patuhi. Dan yang keempat yaitu bahasa. Bahasa merupakan salah satu media terpenting di dalam transformasi nilai-nilai, dan di dalam organisasi atau perusahaan tiap bidang strata atau semacamnya memiliki bahasa atau jargon yang khas yang terkadang hanya dipahami oleh kalangan tersebut. Hal ini penting karena dapat diterima di suatu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan.